Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Nusantara Hafid. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar manajemen dan kewirausahaan. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis manajemen berdasarkan hierarki: manajemen puncak, top manajemen, manajemen menengah, middle manajemen, manajemen tingkat bawah, lower manajemen. Berdasarkan fungsi: manajer umum, manajer fungsional, tingkat dan keterampilan manajemen, manajer puncak keterampilan konseptual. Manajer sebagai ilmu atau bisa disebut skills harus memiliki kerangka dasar keilmuan yang kokoh kuat. Badan pengetahuan secara sistematis diciptakan melalui metode ilmiah, mengobservasi kejadian, menjelaskan dan memformulasi peristiwa, mengemukakan pernyataan berdasarkan penjelasan untuk meramalkan apa yang akan terjadi, dan membuktikan ramalan berdasarkan penelitian yang sistematis dan terkendali. Sumber daya organisasi: sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam pengertian, efektif dan efisien, atau biasa disebut dengan Drucker. Efektif: mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat, membuat keputusan yang tepat dan melaksanakannya dengan berhasil. Efisien: mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat, menggunakan berbagai sumber daya secara tepat dengan cara yang hemat biaya. Kegiatan dalam fungsi perencanaan: menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian: proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian: mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, atau biasa disebut atau antara lain tenaga kerja. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Fungsi pengarahan dan implementasi: proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi: mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian: proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian: mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan,
melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen, planning penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik, organizing penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan controlling, monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Leading proses, memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan, menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen, menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen, keterangan sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi-fungsi manajemen, planning dan decision making, sumber daya organisasi. Sumber daya fisik alam, informasi sumber daya manusia, modal controlling, leading organizing, fungsi-fungsi manajemen tujuan organisasi efektif, efisien, perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Ernest Dalrymple, W. Griffin Nichols, McHugh Cons and O'Donnell James of Stoner, directing, coordinating, reporting, actuating, staffing, directing, leading, staffing, directing, innovating, representing, fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi produksi, manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.